Sedangkan sebab nuzul yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah fayu'khadhu minha annaha nazalat fi qaumin kanu yadharunal islam bi Makkah illa annahum kanu yuzahirunal musyrikin. Sebab nuzul yang kedua adalah adanya sebuah kaum yang mana mereka itu di Mekah dan menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah kaum muslimin. Mereka menampakkan diri seakan-akan mereka adalah kaum muslimin. Hanya saja mereka itu mendukung orang-orang musyrik. Nah, sebelumnya mohon maaf ya, di sini hujan deras, jadi mungkin ada gemeresak sedikit. Faqad akhraja Ibnu Jarir an Ibni Abbasin anna qauman kanu bi Makkah qad takallamu bil Islam wa kanu yuzahirunal musyrikin. Fa kharaju min Makkah yatlubuna hajatan lahum. Maka Ibnu Jarir telah mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya ada sebuah kaum yang ada di Mekah, mereka itu membicarakan tentang Islam, namun mereka itu mendukung orang-orang musyrikin. Dan mereka suatu ketika keluar dari kota Mekah untuk mencari hajat yang mereka butuhkan. Faqalu in laqina ashaba Muhammadin falaisa alaina minhum ba'sun. Mereka mengatakan kalau kita ketemu dengan sahabat-sahabatnya Muhammad, maka mereka sama sekali tidak punya kekuatan untuk memerangi kita. Mereka itu enggak ada nilainya sama sekali tidak membahayakan. Nah, ini jadi perkataan orang-orang munafik itu, mereka itu meremehkan kaum muslimin, mengkerdilkan kaum muslimin. Wa innal mu'minina lamma ukhbiru annahum qad kharaju min Makkah, dan ketika kabar ini sampai kepada para sahabat bahwasanya orang-orang munafik sedang keluar dari kota Mekah karena mencari sesuatu. Qalat fi'atun minal mu'minina, maka sebagian orang-orang yang beriman mengatakan irkabu ilaha ula'il khubasa faktuluhum fa innahum yuzahiruna aduwakum. Marilah kita naik kuda-kuda kita. Kita berkendara menuju orang-orang yang buruk itu. Kemudian kita bunuh mereka. Karena mereka mendukung musuh-musuh kalian. Nah, maka ini konteksnya sedang peperangan, ya. Jadi adanya pengkhianat dalam peperangan itu berbahaya. Satu negara itu bisa kalah, bisa hancur karena adanya pengkhianat yang membocorkan informasi rahasia, informasi yang sangat penting. Nah, maka dilihat dulu ini keadaannya sedang dalam keadaan peperangan. Wa qalat fi'atun ukhra minal mu'minina subhanallah. Maka sebagian golongan dari orang-orang beriman berbeda pendapat. Mereka mengatakan subhanallah. Au kama qalu ataqtuluna qauman qad takallamu bimisli ma takallamtum bihi. Apakah kalian itu akan membunuh sebuah kaum yang telah mengucapkan sebagaimana yang kalian ucapkan? Apakah kalian akan membunuh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah amin ajli annahum lam yuhajiru wa lam yatruku diyarahum tastahillu dima'ahum wa amwalahum? Apakah gara-gara mereka belum berhijrah dan mereka belum meninggalkan kota Mekah berhijrah bersama kalian sehingga kalian menghalalkan darah-darah mereka? Nah, jadi di sini ada dua sikap yang berbeda
di antara para sahabat. Far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahum la yanha wahidan minal fariqoni an syai'in. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu itu memang bersama mereka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena belum mendapatkan wahyu, ya, karena beliau belum mendapatkan wahyu, maka Rasulullah tidak melarang salah satu pun di antara mereka. Nah, kemudian turunlah ayat fama lakum fil munafiqina fi'ataini, maka turunlah ayat yang mulia ini, surat An-Nisa ayat yang ke-88. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan keadaan kaum munafik yang dimaksud pada ayat ini, ya, bahwasanya mereka itu telah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kekufuran. Maka dengan turunnya ayat yang mulia ini, maka kaum muslimin bersepakat akan sikap terhadap orang-orang munafik tadi yang memusuhi kaum muslimin, yang membahayakan keadaan kaum muslimin. Dan sekali lagi, keadaan ini adalah ketika terjadi peperangan. Dan bukan berarti kalau kita di zaman kita sekarang kita menemukan sifat-sifat kemunafikan yang ada pada sebagian orang, kemudian langsung kita tuduh munafik, langsung dibunuh. Oh, tidak. Ini keadaannya berbeda. Dulu itu dalam keadaan perang. Namun yang jelas dari ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita sebagai kaum muslimin itu memusuhi sifat-sifat kemunafikan. Karena sifat-sifat kemunafikan itu adalah sifat yang berbahaya. Kalau kita melihat sebagian orang yang pada dirinya terdapat banyak sifat kemunafikan, maka kita harus waspada. Jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang seperti ini. Jangan sampai kita termakan oleh syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang semacam ini. Dan terlebih lagi untuk diri kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kemunafikan. Jangan sampai ada sifat-sifat ini ada dalam diri kita. Nah, jadi pada kesempatan kali ini demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup yang ada. Dan kalau ada benarnya dari apa yang disampaikan, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kesalahan, maka itu dari kami pribadi. Ya, mohon dimaafkan dan mohon diingatkan. Ditegur juga silakan, tidak mengapa. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.